Halo Sana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Mudotalk. Seperti yang Sana tahu, Mudotalk itu kita berbicara inspiratif dengan beberapa narasumber yang pastinya telah mempunyai jejak karya yang luar biasa. Dan saat ini kita kedatangan salah satu, saya kagum sama Pak Ian Patrawijaya, di mana dia salah satu orang yang menggerakkan anak muda Minang di Padang khususnya. Karena beliau adalah owner dari Kubi Coffee. Pak Yan, Ya, selamat siang Pak Yan. Terima kasih selamat telah siang Wis ya. sudah meluangkan waktunya. Padang gimana Pak Yan? Corona Eh, Padang ini masyarakatnya optimis ya. optimis. Padang ini ya kalau kita katakan masyarakat kita itu struggle. Jadi eh, rasa cemasnya itu tidak terlalu larut ya dalam kecemasan. Sama pada waktu kita merefleksikan diri pada waktu kondisi gempa ya. eh, Kita paling cepat pulih gitu. Jadi Hmm. beruntunglah kita jadi masyarakat Sumatera Barat ini orangnya optimis, tidak pernah larut dalam ketakutan, sehingga kita kalau kita katakan recovery, ya Sumatera Barat paling cepat recovery-nya. Termasuk saya sebagai pelaku usaha, baik dari distribusi bahan bangunan ataupun coffee shop saya sendiri, itu 1 minggu setelah Lebaran itu seperti nggak ada kejadian apa-apa. Ya mungkin Oh, bukan gitu. bukan betul-betul udah normal, orang ini betul-betul udah normal dan ekonominya bergerak, Benar, ekonominya Bang. bergerak. Siap, siap, siap. Nah, Kita terus optimis ya. selain usaha yang Pak Ian jalankan, dosen masih jalan ya Pak ya? Iya, Mengajar? kebetulan saya masih berkecimpung di dunia pendidikan karena itu saya lihat passionnya saya ya. Saya juga sekarang lagi merintis pendidikan anak-anak dari PAUD ya sampai nursery sampai kindergarten. Juga ada Oh. gym buat anak-anak namanya Kidiland. Nah, kita juga optimis mau satu, mau dua, mau tiga anak pokoknya tetap kita ajar. Ya, Ah. jadi kita tidak berbasis online lagi, offline pun kita ladeni, tapi satu kelas satu anak. Tidak ada kata pesimis dalam kamus saya. Luar Ya. biasa. Nah, Ah, jadi setali tiga uang nih Pak ya. Jadi hmm, optimis Pak Ian mungkin ini tercermin dari karya-karya yang telah Pak Ian torehkan sekarang. Salah satunya itu yang orang Padang tahu itu adalah Kubik Coffee. Siapa sih yang nggak kenal Kubik Coffee hmm. di Padang? Nah, boleh diceritain nggak Pak Ian? Mungkin dulu apa sih yang bikin Pak Ian pengen yaudah deh kita bikin sebuah coffee shop. Padahal dulu coffee shop belum terlalu tenar ya Pak Ian. Karena di Iya, Padang mungkin orang lebih senang di kedai domino gitu. iya, Ya, boleh betul. diceritain nggak Pak Ian? Iya, kalau saya melihat bisnis itu, saya melakukan bisnis itu sebagai satu hobi dulu. Hmm. Nah, jadi kita enggak mengatakan saya bisa dapat berapa ya, gitu. Tapi apakah kamu dari pekerjaan kamu itu bisa kamu nikmati? Nah, sesuatu pekerjaan yang bisa kita nikmati, maka kita enjoy melakukannya. Ya, karena kita punya passion. Nah, keberanian saya pada waktu itu membuka coffee shop di Padang, yang notabene memang sebenarnya saya bukan bukan yang pertama, karena sudah Hmm. ada beberapa kan teman-teman yang sudah buka. Tapi karena kita membuka dalam satu nuansa yang cukup berbeda, ya, karena dari perbedaan itulah mungkin kita lebih cepat untuk dikenal, ya, karena perbedaan itu membutuhkan keberanian. Nah, Hmm. eh, saya membukanya itu sebenarnya keberanian saya itu juga was-was. Makanya saya buka bangunan saya semi permanen kan. Saya cuma Hmm. memakai kontainer. Itu Dalam tahun arti, berapa sih Pak Yan awalnya Pak? kalau saya tidak salah itu kan dia 2014 atau 2015. Oke, oke. 2014 saya merintis pada waktu itu. Saya buka kontaineran karena saya takut tanah saya ini kalau saya bangun permanen, Mm-mm. pertama masalah modal, yang kedua kalau bisnisnya bisnis saya ini tidak berhasil, saya masih bisa bangun yang lain. Karena pada Ah. waktu itu saya sebenarnya punya keinginan punya toko bahan bangunan yang cukup lengkap. Ya karena Oh. lokasinya kan dekat Damar ya. Mm-mm. Saya bilang udahlah saya buka coffee shop aja. Makanya Strategis ya Pak Yan. tempatnya puji Tuhan strategis karena Mm. dekat daerah pariwisata juga. Mm. Nah itulah yang kita katakan. Nah sekarang ini memang banyak daripada wirausaha-wirausaha muda di
Sumatera Barat yang sudah buka coffee shop dan saya sangat appreciate sekali. Karena mereka tidak harus memikirkan mereka harus punya mesin mahal, tempat strategis. Ternyata dengan manual pun mereka punya coffee shop. Ya, jadi kita katakan wirausaha muda itu di Padang itu sangat potensial sekali. Catatan saya adalah mereka tuh sabar atau tidak. Nah, kebanyakan memang wirausaha ini banyak yang tidak sabar dan pada waktu mereka mengalami kesulitan, mereka langsung mundur diri. Ya kan? Banyak usaha-usaha yang seperti itu. Padahal kita tidak bisa mengatakan bahwa di sini ada kompetitor yang terus bertumbuh, ya. Makanya kita membutuhkan inovasi-inovasi dalam melihat persaingan. Nah, mungkin itu dari saya Jaya terhadap apa yang kita lihat bagaimana saya memulai bisnis ini. Yang saya katakan perlulah berpikir berbeda dari orang lain. Iya. Saya iya. Jadi awalnya karena dari hobi akhirnya mengalirlah ide-ide itu berpikir dengan berbeda, hadirlah Kubi Coffee dan Kubi Coffee dikenal bukan hanya tempat kopi ya Pak ya, juga sebagai co-working space ya kalau nggak salah. Iya betul. Itu ya, ceritanya gimana Pak ya? Kenapa dari awalnya pengen coffee shop akhirnya bisa menjadi ini fungsi yang lain? Oke. Pertama karena saya melihat tanah di belakang itu masih ada yang bisa saya bangun, makanya saya kembangkan. Nah sebenarnya saya sangat berharap untuk bisa co-working space itu tumbuh di Padang, ya tumbuh di Padang. Karena pada waktu itu saya melihat begitu banyak komunitas-komunitas yang ada di Sumatera Barat, mau lukis, mau sulap, ya, lalu fotografer. Tapi itu 2 tahun pertama setelah Kubik buka itu intens sekali komunitas. Nah, sekarang komunitas-komunitas yang sifatnya seperti karya seni itu entah berpindah, entah punya hobi lain, entah gimana. Nah, disitulah hilangnya konsistensi mereka. Contohnya kalau kita lihat ya kamera atau fotografi. Kalau dulu kan fotografi itu betul-betul rame ya. Sekarang dengan ditukar dengan telepon seluler ataupun HP atau smartphone, akhirnya mereka udah nggak jarang yang hunting lagi di kamera. Lalu sulap, ya, lalu beberapa komunitas-komunitas lain. Nah, kalau kita katakan wadah, sebenarnya kita ada wadah. Makanya carilah satu bidang yang memang betul-betul itu passionnya kamu, bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Karena kan kasihan ya beberapa kita lihat daripada adik-adik ini orang kesini ya kayak sekarang nih ramai sepeda nih. Sepeda. Ramai sepeda kan, semua beli sepeda, semua upgrade. Padahal mereka tidak punya passion ke sana. Akhirnya mereka spend uang mereka sekian, 3 bulan bosan. Terbitan ya Pak ya? Iya. Jadi kalau kita mengatakan bisnis itu ataupun olahraga ataupun keseharian itu adalah kita menjadi behaviornya kita, menjadi satu kebiasaannya kita. Itu bisa enggak kita lakukan? Baru kita bisa menjadi seseorang yang kita katakan berhasil karena menekuni bidang kita itu betul-betul pada tempatnya. Memang termasuk saya mungkin ya, termasuk orang yang ikut-ikutan, itu pasti ada kan. Dari 5 yang dia ikut-ikutan, mungkin 2 berhasil kan udah bagus. Iya kan, mungkin harus 5. Jadi kita harus lihat passionnya kita tuh di mana. Saya pun termasuk orang yang pada waktu itu menginvestasikan uang saya di kamera. Sekarang kamera saya pas saya pergi traveling aja baru saya pakai karena udah ada lagi komunitasnya. Orang udah nak pameran foto dan sebagainya gitu. Jadi co-working space kalau di kota besar sangat berhasil. Di Padang yang berhasil cuma yang diwadahi sama Telkom. Oke. Kalau di Kubik Pak ya? Di Kubik sekarang sangat jarang mereka yang ngumpul. Ya saya nggak tahu karena
begitu banyaknya tempat kopi, mungkin ya pilihan, ataupun ada alasan-alasan lain. Tapi memang saya melihat perkembangan komunitas itu semakin lama semakin turun. Apa karena begitu banyaknya pilihan, atau karena kesibukan yang lain itu yang saya kurang paham. Betul, betul. Jadi tadi kita berbicara tentang co-working space, tapi Pak Yan menyambungkan dengan kondisi sekarang komunitas di Padang tuh luar biasa sih Pak Yan. Ada info-info baru sih. Jadi berarti di Padang disayangkan ada beberapa mungkin komunitas atau komunitas hobi yang tidak konsisten mungkin ya Pak Yan dari pembicaraan tadi. Nah kalau ke depan Pak Yan, menurut Pak Yan ada saran nggak sih untuk anak muda Padang menekuni suatu hobi atau membuat sebuah organisasi agar tetap running well gitu Pak? Oke. Saya pernah membaca satu buku ya dari Ryan Holiday, judulnya Compound Effect. Itu buku yang saya katakan sangat bagus sekali. Dari satu hobi ya, dari satu tindakan yang kita menjadikan dia menjadi satu behavior dan akhirnya menjadi satu kebiasaan. Ya, mungkin pertama-tamanya kan sulit ya melakukan tiap hari, bosan, maju mundur. Akhirnya kita membangun satu kebiasaan dan akhirnya behavior menjadi habit. Nah, begitu juga dengan hobi ini untuk kita tekuni. Carilah sesuatu yang kita katakan sesuai dengan karakternya kita. Jadi jangan kita memaksakan sesuatu yang it's not me. Ya, karena segan, karena diajak, terpaksa. Akhirnya kita spend uang, spend waktu, melakukan pengorbanan ini itu terhadap keluarga. Ya kan mengesampingkan prioritas yang lain karena takut orang bilang kita tidak kekinian. Oh, justifikasi sosial ya Pak ya. Betul. Masa kamu nak punya sepeda, masa kamu nak punya mesinnya. Akhirnya kita paksain, tapi it's not me gitu. Sagan aku apa kecil orang gitu kan. Jadi kita kalau memang melakukan sesuatu itu, lakukanlah sesuatu yang menurut kita memang itu adalah kita. Ya, jadi tidak usah kita mengatakan kita bungkus supaya semua orang itu senang sama kita. Jadi saya melihat kalau kita mau berhasil ini memang konsisten itu yang paling penting. Ya, konsisten. Dan kadang-kadang orang nggak sabar terhadap grafik pertumbuhan. Loh, kok nambah-nambah ya? Kok cuma segini ya? Akhirnya dia lihat nggak ada perubahan, dia pelan-pelan dia mundur dan dia mencoba hal yang lain lagi. Jadi untuk sesuatu yang di awal yang kita coba, kalau menurut kita jangan kita invest terlalu total karena bisnis ini ataupun sesuatu itu kan kita mengatakan di atas kertas dengan realisasi sangat berbeda kan. Berbeda, rumusnya beda ya Pak ya. Rumusnya beda. Kalau bisnis ini belum tentu kita bisa katakan 1 tambah 1 itu betul-betul 2. Betul. Ya kan? Karena ada faktor X yang bisa membuatnya segala sesuatunya berubah. Contohnya kita melihat seperti kondisi pada waktu pandemi ini. Nah, itu termasuk saya yang mengalami. Saya baru menjalankan bisnis saya ini baru 7 bulan, baru lagi enak-enaknya, ya datang pandemi ini. Ya mau nggak mau, saya harus menyesuaikan, ya termasuk dari kebiasaan gaya hidup saya. Mungkin saya membelanjakan uang berapa saya harus hemat, karena ada kewajiban yang harus saya bayar. Lalu kalau kita lihat teman-teman yang ngontrak, misalnya buka coffee shop, buka barber, buka salon, sekarang kan berubah semua, ya kan? Karena orang nggak berani ke barber mereka misalnya, atau orang nggak berani ke coffee shop, tempat udah ngontrak. Nah, itu juga menjadikan satu hal yang sangat sulit bagi kita. Nah, kalau kita menyerang, ya kan, seberapa cocokkah kita menyerah dengan kondisi ini? Atau seberapa sabarkah kita untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi ini dan bertahan? Atau kita merubah strategi kita agar kita bisa tetap survive. Ya, seperti kalau kita lihat barbershop ya,
Ya, Sekarang mereka, barbershop. ya sekarang mereka ke rumah kan. Kebetulan Mereka, saya juga owner barbershop ya. ya betul. Nah mereka juga ke rumah kan. Mereka Iya, juga iya. ke rumah kan. Nah saya melihat, saya ini sebagai orang yang ke barbershop baru 2 bulan setelah itu baru saya gunting rambut. Kamu kapan lagi gunting rambut? Nah kalau manggil, kan tidak semua orang mau dipanggil, mau manggil orang ke rumah. Ya, kalau orang tuh bersih. Cuma rambutnya lah yang harus dibersihin, nyapu rumahnya lah lagi kan. Ya, Repot, repot. repot, repot, benar-benar repot. Nah, jadi akhirnya kalau misalnya kita ke barbershop, seberapakah kita bisa memberikan rasa nyaman kepada dan rasa aman bagi si konsumen kita, agar mereka itu tidak was-was kalau mereka itu akan tertular. Ya kan? Ya. Nah, prosedur-prosedur seperti itu kalau kita ikuti, kalau kita yakini konsumen kita, oke. Saya yakin nih ke tempatnya dia, mau makan, mau minum, mau ke salon, saya yakin nih. Ya kan, karena sebelum datang dia disinfektan dulu, dia pakai sarung tangan lalu dia buang. Oh, saya yakin nih. Ya, kita tidak pungkiri kita menambah biaya. Iya kan, disinfektan, di sarung tangan, di masker, kita tidak mungkin. Otomatis ada di bagian lain yang harus kita hemat untuk supaya pengeluaran kita berimbang, karena sudah konsumen kita Berkurang. listrik kita bayar tetap. Nah, sabar itulah yang paling penting, di mana kita bisa menyusun satu strategi agar kita bisa menyesuaikan dengan kondisi new normal sekarang. Itu yang saya. Ya, ya. Berarti bisa ditangkap berarti untuk sebuah bisnis kesabaran itu menjadi penting ya, Pak Yan. Oh, pasti. Ya. Iya. Kesabaran itu paling penting, Iya, konsistensi. iya. Kesabaran itu paling penting, benar kalau saya bilangin. Iya, siap. Kalau ini Pak Yan, mungkin kita sudah sampai di penghujung pembicaraan. Iya. Tapi ke depan Kubik Coffee akan expand kemana nih Pak Yan? Ya, kalau coffee shop ini memang kalau kita katakan dia punya karakter. Dia punya karakter. Dan bisnis itu kita tidak bisa mengatakan pertama kamu harus punya ciri sebagai satu pembeda kamu dengan yang lain. Karena dari karakter itulah kamu bisa dikenal orang. Ya, seperti kita katakan kenapa Gantinan Lamo itu atau es durian Gantinan Lamo itu bertahan sampai sekarang. Iya. Kalau kita katakan mau ada durian, tidak ada durian, tetap ada durian. Ya kan? Nah, apa yang kita lihat di sana, bisnis itu harus konsisten. Ya, kalau memang karakter kamu itu kopimu seperti itu, ya kamu ikuti. Tinggal nanti si konsumen memilih mau kopi yang mana. Oke. Mungkin kami memang tidak terlalu stressing dengan kopi manual, tapi memang stressingnya dengan kopi mesin. Nah, oke, itu kita tetap masuk ke sana. Nah, mungkin saya melihat kita di menu mungkin ada kita perubahan. Ya. Yang kedua, saya ada berpeluang memang mau masuk ke dunia roti. Oh. Dunia roti. Bakery ya? Bakery tapi yang simple. Yang simple dan lebih fresh. Ya. Mungkin itu istilahnya cita-cita saya atau rencana saya dalam waktu dekat. Ya. Karena saya melihat apa yang dibuat sama roti itu menarik juga ya. Cuma satu rasa roti. Iya, betul. Satu rasa roti, tapi dia bisa melebarkan. Jadi signature roti lah ya Pak Yan. Ya, signature roti. Jadi dia memang karakter itu yang susah dicari. Karakter itu yang susah dicari. Dan bintang film terkenal itu adalah bintang film yang memiliki karakter, bukan bintang film yang modal cantik. Kalau kita katakan atau iya, luar biasa. Saya mengatakan satu superstar itu adalah orang yang memiliki karakter. Itu yang susah nyarinya. Terakhir Pak Yan, ini buat pesan bagi mungkin anak muda ya, khususnya orang Sumatera Barat yang ingin
berwirausaha, ada pesan nggak dari Pak Yan? Karena tadi mungkin kita bisa tangkap itu sabar dan konsisten, tapi yang harus dimiliki selain itu apa Pak Yan? Ya bisnis itu jangan ikut-ikutan. Jangan Lakukan, ikut-ikutan. ya lakukanlah sesuatu kalau menurut kamu itu kamu punya kemampuan, ya kan? Cocok dengan passionmu, do it. Jadi jangan kita melihat ya orang jualan kitang ataupun kerupuk kuah di apa itu di Pantai Padang itu Di pada. 20 gerobak kerupuk kuah, 20 gerobak langkitang. Nah, kalau dia ala itu yang jual lamang tapai, semua jual lamang tapai. Betul, betul. Oh, mereka tuh nggak berani membuat satu variasi dari lamang tapai yang mereka tawarkan. Nah, akhirnya saling makan. Dan menunggu rezeki dari atas, mudah-mudahan mobil ini berhenti lah tempat saya. Gitu. Iya kan? Iya, peluangnya jadi kecil ya Pak Yan, Peluangnya jadi kecil, karena tidak ada duplikasi. pembeda. Betul. Dia tidak ada pembeda, walaupun dia menjual langkitang, ya kan? Tapi harus ada langkitang yang berbeda yang dijual. Kita ngerasa keju. Walaupun dia menjual kerupuk kuah yang berbeda yang dijual. Kalau sama ya, apalah kue dalam itu juga yang dia perebutkan. Nah, jadi harus ada bisnis harus berbeda dan sesuai dengan cara. Ya, diferensiasi ya, produk ya Pak. Sangat penting ya. Siap Pak Yan, ini ilmu yang luar biasa sih Pak Yan. Walaupun singkat obrolan kita, tapi semoga ke depan kita bakso boleh ya Pak Yan. Ya, nanti kalau kamu ke Padang pulang kampung. Siap. Karena Lebaran ini kita nggak bisa pulang, jadi kita bikin konten digital aja Pak Yan. Iya, betul. Siap. Nanti ke kampus saya lagi ya. Siap Pak Yan, siap. Pak Yan, dari Mudotalk mengucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga ke depan Kubi Coffee makin maju dan sekarang kan bisnisnya ada kindergarten. Semoga berjalan dengan bagus juga dan ke depan makin banyak mungkin bisnis-bisnis anak muda Minang yang mempunyai diferensiasi yang unik lah, seperti yang Pak Yan bilang tadi, agar punya karakter, karena karakter itu yang mahal gitu. Oke. Siap. Terima kasih Pak Yan, terima kasih Sana Sadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.